Halo teman-teman para peternak, khususnya peternak kambing dan utamanya peternak kambing perah. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuat pakan full hijauan, di mana hijauan ini merupakan campuran dari berbagai macam hijauan khusus yang bisa kita gunakan untuk pakan kambing perah, baik untuk diberikan secara langsung ataupun kita buat silase. Jadi bagi teman-teman yang beternak dengan sistem kambing perah susu, maka kita harus mengetahui bahan-bahan hijauan yang bernutrisi tinggi dan berkualitas, dimana sangat menunjang untuk kapasitas air susu. Bahan pertama yang saya gunakan adalah daun turi, di mana daun turi dipercaya oleh para peternak mulai zaman dahulu teman-teman sebagai pakan untuk menunjang air susu. Jadi perlu kita tanam daun turi ini teman-teman di lahan kita, sekaligus sebagai penyubur tanah di sekitar tanaman turi tersebut. Dan untuk bahan yang kedua adalah daun singkong, baik daun singkong karet, singkong apa aja. Nah, kalau saya nih pakai singkong karet tahunan teman-teman, karena kapasitasnya yang sangat tinggi dan mudah penanamannya dan juga hidup lama teman-teman. Dan pertumbuhannya pun sangatlah cepat, per 1 bulan kita bisa panen daun singkong karet ini teman-teman. Namun perlu diketahui bahwa daun singkong karet tahunan ini mengandung sianida sangat tinggi teman-teman. Jadi kita harus jemur minimal 2 jam di panas terik matahari, lalu dilayukan sehari kemudian baru bisa kita berikan kepada ternak kita sebagai campuran. Kemudian untuk bahan yang ketiga adalah clarisidi, di mana clarisidi dikenal sebagai hijauan yang mengandung protein tinggi. Namun ini juga mengandung racun meskipun tidak terlalu tinggi teman-teman. Jadi kita perlu untuk menjemur di panas matahari juga selama 2 jam dan perlu dilayukan selama 1 hari seperti singkong karet tahunan teman-teman, agar nantinya pakan kita aman. Dan clarisidi ini mengandung hormon untuk menunjang birahi baik pejantan ataupun betina. Kemudian bahan yang ketiga adalah trichantera, di mana daun ini sangat menunjang untuk menambah air susu pada ternak kambing dan juga merupakan tanaman obat nih teman-teman untuk membunuh bakteri jahat, untuk menjaga imunitas kambing. Dan daun ini aman meskipun kita berikan secara langsung tanpa dilayukan teman-teman. Lanjut ke bahan yang keempat, ini adalah daun beluntas, dimana daun beluntas ini sangat efektif teman-teman untuk menunjang air susu. Bahkan hingga saat ini daun beluntas digunakan untuk menunjang air susu ibu pada saat melahirkan. Jadi otomatis ini sangat baik pula untuk kita jadikan penunjang susu bagi ternak kambing perah. Dan daun beluntas ini saya tanam sebagai pagar dari semua lahan saya teman-teman. Lanjut ke bahan yang kelima, ini kita gunakan daun Afrika, dimana ini juga merupakan tanaman jamu teman-teman yang mengandung antibiotik dan antioksidan dan sangat ampuh untuk menunjang air susu. Jadi perlu juga kita buat campuran dalam bahan ini untuk pakan ternak kambing kita untuk menunjang air susu. Kemudian untuk bahan yang keenam, ini saya gunakan daun Flamingia atau kata orang Madura ini adalah pangkil, yang juga dikenal dari zaman dahulu sebagai tanaman atau daun penunjang air susu teman-teman. Dan ini sangat mudah sekali kita dapatkan di mana-mana, terutama di daerah Pamekasan Madura ini banyak melimpah teman-teman. Dan daun Flamingia ini sangat aman teman-teman, meskipun kita langsung berikan pada saat segar. Daun ini merupakan tanaman liar yang melimpah terutama pada saat musim penghujan.
Lalu bahan yang ketujuh, ini adalah jenis rumput teman-teman, namanya tapak liman, dimana daun tapak liman ini tumbuh liar teman-teman di mana-mana di lahan yang tidak terpakai. Biasanya ini tumbuh di lahan yang agak lembab dan tumbuhnya pun melimpah pada saat musim hujan. Dan meskipun kemarau, ini masih banyak tumbuh di mana-mana teman-teman, tapi tidak sesubur pada saat musim hujan. Nah, tapak liman ini sangat ampuh sekali bila kita gunakan sebagai pakan kambing untuk penunjang susu. Sedangkan bahan yang terakhir atau bahan yang ke-8, ini sangat terkenal teman-teman sebagai penunjang air susu baik bagi ternak maupun bagi manusia. Ini adalah daun katuk. Dan pada awalnya daun katuk ini merupakan tanaman liar yang bisa kita jumpai di semak-semak belukar, lahan-lahan tidak terawat. Ini bisa kita jumpai teman-teman, namun tidaklah banyak. Dan hingga saat ini pun banyak petani yang budidaya katuk ini teman-teman, karena juga berfungsi sebagai sayur. Ini banyak dijumpai di pasar dan penanaman pun juga sangat mudah teman-teman. Ini tinggal stek batang, ini bisa di stek teman-teman dan mudah hidup. Namun daun katuk ini tidak tahan pada saat musim kemarau teman-teman, jadi perlu penyiraman meskipun hanya seminggu sekali. Nah, ini merupakan himbauan kepada teman-teman, terutamanya bagi peternak kambing perah. Alangkah baiknya kita tanam dari ke-8 jenis hijauan yang saya sebutkan tadi teman-teman, dimana hijauan-hijauan tersebut sangat baik untuk menunjang air susu bagi ternak kambing perah kita. Di samping penanamannya yang sangat mudah dan kapasitasnya pun ini sangat melimpah teman-teman, dan tentunya bahan-bahan tersebut kita bisa dapatkan secara gratis. Jadi untuk mengurangi biaya operasional teman-teman, misalnya untuk mengurangi penggunaan pakan sejenis ampas tahu, polar, ataupun konsentrat penunjang susu. Jadi untuk menciutkan biaya serendah mungkin teman-teman, namun hasil susu kambing kita tetap stabil, bahkan bisa meningkat teman-teman. Secara pribadi, bahwa dalam pemberian pakan dari ke-8 jenis hijauan untuk penunjang susu tersebut, sebaiknya kita berikan secara langsung tanpa fermentasi ataupun silase. Jadi untuk efektif kita harus berikan pakan tersebut secara langsung. Namun untuk praktis dan efisiennya waktu, maka kita menggunakan sistem silase atau fermentasi. Karena dengan cara ini kita bisa menyimpan stok pakan minimal selama 1 minggu. Bahkan kita bisa menyediakan pakan tersebut untuk kita buat silase dan fermentasi untuk cadangan pakan selama 1 bulan. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan silase campuran dari ke-8 bahan hijauan pendobrak susu, kami siap melayani teman-teman untuk pembuatan silase khusus untuk kambing perah. Dan kebetulan saat ini saya lagi bikin silase khusus ini teman-teman, yang mana juga dicampur sekitar 20% rumput pakcong. Ini merupakan pesanan dari teman saya yang pada saat ini belajar mengembangkan ternak kambing perah. Nah, sekarang kita coba cek seperti apa silase khusus ini teman-teman. Nah, warnanya seperti ini dan aromanya nih aroma masakan Padang, aroma sayuran yang harum. Jadi bukan aroma tape, tapi aroma masakan Padang. Kambing pasti doyan jika silase kita seperti ini. Dan untuk kapasitas tong besar ini teman-teman, ini saya jual 150.000 untuk 1 tong besar seperti ini. Ini kapasitas 250 liter. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.